Indonesia, sebagai negara dengan kepulauan terbesar di dunia, memiliki wilayah laut yang luas dengan ribuan pulau yang tersebar di seluruh Nusantara. Keamanan maritim menjadi aspek vital dalam menjaga kedaulatan dan juga stabilitas nasional, terutama di perairan strategis seperti Selat Malaka, Laut Natuna Utara, dan juga Laut Sulawesi. Ancaman dari pelanggaran zona ekonomi eksklusif, aktivitas ilegal, serta potensi konflik di Laut Cina Selatan menuntut TNI Angkatan Laut untuk memiliki armada kapal selam yang mumpuni. Kapal selam sendiri berperan sebagai elemen strategis yang mampu melakukan operasi senyap, pengintaian, dan juga serangan mendadak, memberikan efek deteran yang kuat terhadap ancaman eksternal. Dengan meningkatnya dinamika geopolitik di kawasan Asia Pasifik, kebutuhan akan kapal selam modern menjadi semakin mendesak. Indonesia perlu mengganti kapal selam tuanya dan memperkuat armada bawah laut dengan teknologi terbaru, termasuk sistem propulsi canggih dan persenjataan yang lebih mematikan. Kapal yang dilengkapi dengan rudal jelajah, torpedo kelas berat, dan teknologi baterai modern akan memberikan fleksibilitas operasional yang lebih besar. Selain itu, modernisasi ini juga mendukung program kemandirian industri pertahanan nasional dengan melibatkan transfer teknologi, sehingga memungkinkan Indonesia untuk membangun dan juga merawat kapal selamnya di masa depan. Naval Group Prancis sendiri telah menawarkan varian terbaru kapal selam Scorpion Evolve kepada Indonesia. Kapal selam ini dirancang dengan teknologi baterai lithium ion penuh yang memberikan daya tahan lebih lama dan efisiensi energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan varian sebelumnya. Dengan keunggulan teknologi ini, Scorpion Evolve diklaim mampu beroperasi selama 80 hari dengan 78 hari di bawah air serta memiliki jangkauan lebih dari 8.000 mil laut. Kemampuan ini menjadikan kapal tersebut sebagai kapal selam diesel listrik dengan daya tahan paling lama di kelasnya. Penawaran ini merupakan bagian dari kesepakatan yang sebelumnya telah ditandatangani antara Indonesia dan juga Perancis pada bulan Februari tahun 2022 lalu. Dibandingkan dengan kapal selam konvensional yang masih menggunakan baterai timbal asam, sistem LIB pada Scorpion Evolve menawarkan waktu pengisian yang lebih singkat, penyimpanan energi yang lebih besar, serta perawatan yang lebih mudah. Teknologi ini juga mengurangi tingkat indiskresi pada kapal selam yang membuatnya lebih sulit untuk dideteksi oleh musuh saat beroperasi di bawah air. Teknologi LIB juga memungkinkan kapal selam untuk mempertahankan kecepatan tertinggi dalam waktu yang lebih lama, meningkatkan mobilitas dan juga efektivitas dalam operasi bawah laut yang kompleks. Dengan keunggulan ini, TNI Angkatan Laut dapat mengoperasikan kapal selam dalam jangka waktu yang lebih lama tanpa perlu sering muncul ke permukaan. Keputusan Indonesia untuk memilih teknologi LIB juga didasarkan pada pertimbangan operasional dan juga logistik. Seperti pada sistem Air Independent Propulsion yang membutuhkan infrastruktur khusus untuk penyediaan hidrogen murni, oksigen cair, atau bahan kimia lainnya, teknologi LIB tentu lebih mudah untuk dikelola. Hal ini menjadikan keuntungan besar bagi Indonesia yang memang memiliki banyak pangkalan angkatan laut yang tersebar luas di berbagai wilayah. Selain itu, pemeliharaan kapal selam dengan teknologi LIB dinilai lebih murah dan lebih praktis, mengurangi beban operasional dalam jangka panjang. Selain meningkatkan kapabilitas bawah laut, proyek ini sebenarnya juga membawa manfaat bagi industri pertahanan dalam negeri. Sebagai bagian dari kesepakatan, Naval Group dan PT PAL akan mendirikan laboratorium riset di Indonesia untuk mengembangkan teknologi baterai kapal selam. Laboratorium itu nantinya dapat digunakan untuk mengembangkan teknologi energi lainnya, baik untuk keperluan militer maupun komersial. Jika berjalan sesuai rencana, batch kedua dan seterusnya dari Scorpion Evolve yang mungkin dipesan Indonesia dapat menggunakan LIB buatan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada pihak asing. Namun, akuisisi Scorpion Evolve bukanlah keputusan yang murah bagi Indonesia. Harga 2 unit kapal selam ini mencapai 2,1 miliar dolar Amerika Serikat, angka yang cukup tinggi untuk anggaran pertahanan Indonesia. Biaya ini termasuk transfer teknologi yang signifikan, di mana pembangunan kapal selam akan menggunakan 50% tingkat komponen dalam negeri. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut, TKDN tinggi ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas industri pertahanan nasional dan memastikan bahwa PT PAL dapat membangun dan juga merawat kapal selam secara mandiri di galangannya. Scorpion Evolve nantinya akan dilengkapi dengan torpedo kelas berat F-21 dan rudal jelajah kapal selam MBDA Exocet SM-39. Jika Indonesia memilih senjata ini, kapal selam dapat langsung menggunakannya tanpa perlu modifikasi tambahan.
Tentu ini merupakan langkah maju bagi TNI Angkatan Laut yang selama ini belum pernah mengoperasikan kapal selam berkemampuan rudal. Sejak 1959, semua kapal selam Indonesia hanya mengandalkan torpedo sebagai senjata utama yang tentu hal ini membatasi kemampuan ofensifnya dalam operasi bawah laut. Selain itu, terdapat juga rencana untuk mengintegrasikan kendaraan bawah air atau nirawak UUV-D19 ke dalam sistem Scorpion eVolve. UUV ini telah dikembangkan dari torpedo F-21 dan dapat diluncurkan dari kapal selam, kapal permukaan maupun dari pinggir pantai. Jika integrasi ini berhasil, Indonesia tentu akan memiliki salah satu kapal selam diesel listrik paling modern di kawasan Asia Tenggara dengan kemampuan pengintaian, peperangan elektronik, dan serangan jarak jauh yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Namun, di balik kemajuan ini semua, sebenarnya terdapat kekhawatiran di kalangan pengamat pertahanan mengenai resiko besar yang diambil Indonesia dengan memilih Scorpion eVolve. Naval Group sendiri diketahui belum pernah menggunakan teknologi LIB pada kapal selam mereka sebelumnya, sehingga Indonesia bisa dikatakan menjadi dalam tanda kutip kelinci percobaan untuk teknologi ini. Meskipun LIB memang menjanjikan peningkatan daya tahan dan efisiensi, penerapannya di kapal selam masih baru dan juga belum teruji dalam kondisi operasional jangka panjang. Ini menimbulkan pertanyaan, mengapa Indonesia pada akhirnya memilih Naval Group, padahal di sisi lain, Jepang juga menawarkan kapal serupa dengan teknologi LIB yang lebih maju. Ditambah lagi, mereka sudah lebih dulu mengadopsi LIB dibandingkan Prancis pada kapal selam mereka, seperti kelas Soryu dan juga kelas Taige. Sebagian analisis berpendapat bahwa keputusan ini mungkin didasarkan pada kesepakatan strategis dengan Prancis yang sudah mencakup transfer teknologi yang lebih besar bagi PT PAL. Selain itu, Prancis menawarkan lebih banyak fleksibilitas dalam produksi lokal dan skema offset yang lebih menguntungkan bagi industri pertahanan. Namun, tetap saja resiko ada, terutama terkait keandalan dan juga performa teknologi LIB dalam jangka panjang buatan Prancis. Belum lagi menambah ketergantungan Indonesia pada Naval Group dalam pemeliharaan dan juga suku cadang. Terlepas dari berbagai tantangan, proyek ini tetap membawa manfaat besar dan juga strategis bagi Indonesia. Dengan memiliki kapal selam berkemampuan rudal, TNI Angkatan Laut akan meningkatkan deterrence effect terhadap potensi ancaman maritim. Selain itu, pengembangan industri dalam negeri melalui TOT dan juga produksi lokal akan meningkatkan kemandirian Indonesia dalam membangun dan juga mengoperasikan kapal selam. Untuk update terbaru mengenai kapal ini, sebenarnya telah terjadi perubahan rencana dalam proyek pembangunan kapal selam. Awalnya, kedua kapal selam akan dibangun di PT PAL. Akan tetapi, mengingat dinamika yang terus berubah, kini satu unit akan dibangun di Perancis, sementara unit kedua tetap akan dikerjakan di PT PAL. Keputusan ini pada akhirnya diambil karena pembangunan di Naval Group dapat diselesaikan lebih cepat, mengingat TNI Angkatan Laut saat ini mengalami kekosongan armada kapal selam yang harus segera diatasi. Dengan cara ini, setidaknya satu unit Scorpion eVolve dapat segera beroperasi sebelum unit kedua selesai dibangun di dalam negeri. Proses pembangunan kapal selam di Prancis juga akan memberikan kesempatan bagi PT PAL untuk lebih memahami teknis konstruksi kapal selam LIB secara langsung dari pabriknya. Ini diharapkan dapat mempercepat transfer teknologi dan memastikan bahwa kedua kapal yang dibangun di Indonesia memiliki kualitas yang sama dengan yang dibuat oleh Prancis. Meskipun ada kekhawatiran bahwa Indonesia menjadi percobaan pertama untuk teknologi LIB pada kapal selam buatan Naval Group, tetap saja jika teknologi ini berhasil diterapkan, Angkatan Laut Indonesia akan mendapatkan keunggulan yang tidak dimiliki oleh pengguna Scorpion lainnya. Teknologi ini akan menjadikan Scorpion eVolve sebagai kapal selam diesel listrik paling canggih yang pernah dioperasikan Indonesia. Jika proyek ini sukses, Indonesia tidak hanya memperkuat armada bawah lautnya, tetapi juga menempatkan diri sebagai pemimpin teknologi LIB di kawasan. Nah, bagaimana menurut kalian?